Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya dalam kehidupan kita ini ada sesuatu hal yang paling kita inginkan. Apa itu? Yakni kehidupan yang barokah. Betapa banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Intinya adalah memohon kehidupan yang barokah. Dalam hal-hal yang kecil pun, ketika kita hendak menyantap sajian makanan, ketika diajarkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Bahkan setiap kali kita selesai melaksanakan solat, kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah. Apa itu berkah? Maka para ulama mereka menjelaskan yang dimaksud dengan berkah atau barokah maknanya adalah an-nama, tumbuh, al-kasrah, banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berkah ialah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Maka umur yang berkah adalah seorang hamba yang semakin bertambah usianya, semakin dekat dia kepada Allah, semakin bertambah-tambah ketaatannya, dan semakin bertambah kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hatinya, lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dikatakan bahwa harta itu adalah harta yang barokah atau berkah adalah ketika harta itu bermanfaat. Semakin banyak rezeki harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, maka semakin banyak sedekah kita, semakin banyak infak kita, kemudian harta itu kita wakafkan, maka Masya Allah, inilah tanda-tanda bahwa harta itu adalah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ziyadatul khair, bertambah-tambah terus kebaikannya. Maka sungguh kehidupan yang barokah, wabil khusus harta yang barokah, bukan hanya harta itu bermanfaat untuk kehidupannya di dunia ini, di mana Allah akan memberikan kebarokahan atas hartanya dan kehidupan keluarganya, tetapi juga harta itu akan bermanfaat kepadanya ketika kemudian kehidupannya itu berlanjut ke kehidupan akhirat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk kita bersedekah walaupun hanya sebiji kurma, agar harta kita itu barokah, agar kemudian harta itu bermanfaat ketika kehidupan kita berlanjut ke kehidupan akhirat. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa di akhirat nanti di padang mahsyar, sungguh seorang hamba itu tidak akan bergerak kakinya walaupun hanya selangkah, kecuali akan ditanyakan 4 hal kepadanya, yakni dari mana hartanya ia peroleh, kedua dia apakan hartanya itu, selanjutnya umurnya ia gunakan untuk apa, dan kemudian ilmunya ia gunakan untuk apa. Khusus untuk persoalan harta, maka 2 kali Allah Subhanahu wa taala tanyakan, yakni dari mana kamu peroleh dan kamu kemanakan harta itu. Dan sungguh di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana penyesalan terbesar seseorang yang Allah titipkan harta kepadanya, yang Allah berikan rezeki kepadanya, tetapi dia tidak menjadikan hartanya itu sebagai harta yang barokah, yakni dia tidak mau infakkan dan sedekahkan, sampai-sampai dia sangat menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Kata Allah, dan infakkanlah, manfaatkanlah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kalian. Fayaqula, dan saat itu kalian berdoa kepada Allah, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku hidup di dunia hanya untuk apa? Fa asaddaqu, aku akan bersedekah
aku akan menginfakkan, mewakafkan hartaku itu, wa aku minas sholihin, dan aku akan terkategori sebagai golongan orang-orang yang soleh. Maka tentunya kita yang sangat menginginkan agar hidup kita ini barokah, segala apa yang Allah titipkan kepada kita, baik kehidupan keluarga, harta, kehidupan ini, agar kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang Allah titipkan kepada kita, kita manfaatkan untuk semakin menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah amal soleh kita, hingga kemudian kehidupan kita berkah, bukan hanya di dunia ini, tapi juga dalam kehidupan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.